Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Bahrul Ulum dari kampus C semester 7 Kabupaten Musi Banyu Asin, program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Al-Azhar Lubuk Linggau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah ilmu dakwah. Soal yang pertama adalah jelaskan definisi dakwah menurut pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah secara bahasa berarti mengajak atau menyeru. Namun secara istilah, definisinya menjadi lebih luas dan mendalam, terutama dalam konteks agama Islam. Dakwah menurut ulama klasik, yaitu para ulama klasik memberikan definisi dakwah yang lebih berfokus pada aspek teologis dan spiritual. Beberapa di antaranya adalah yakni yang pertama Ibnu Taimiyah. Beliau mendefinisikan dakwah sebagai upaya mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan mentaati apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, serta mengajak agar dalam menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Yang selanjutnya dari Ali Mahfud, beliau mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebajikan dan petunjuk, serta menyuruh kepada perbuatan baik dan melarang berbuat kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya dakwah menurut ulama kontemporer. Ulama kontemporer memberikan definisi dakwah yang lebih luas dan relevan dengan konteks zaman modern. Mereka memperkaya pengertian dakwah dengan memasukkan aspek sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama dari Ahmad Hazmi. Beliau mendefinisikan dakwah sebagai mengajak orang lain untuk meyakini, mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Yang selanjutnya dari Zakaria Fazri. Menurut beliau, dakwah adalah proses internalisasi, transformasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Soal yang selanjutnya yaitu bagaimana pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural. Pendekatan dakwah multikultural adalah pendekatan yang menghargai dan mengintegrasikan berbagai budaya dan tradisi dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Pendekatan ini menekankan pentingnya toleransi, penghormatan, dan dialog antar budaya. Dan berikut ini adalah beberapa prinsip utama dan contoh kasus dari pendekatan dakwah multikultural. Prinsip utama dari pendekatan dakwah multikultural adalah toleransi, penghormatan, dialog, kerjasama, dan juga pendidikan. Salah satu contohnya adalah pendidikan multikultural di pesantren. Salah satu pesantren atau sekolah agama Islam tradisional di Indonesia mengadopsi kurikulum yang mencakup pendidikan multikultural. Siswa diajarkan tentang sejarah dan budaya berbagai agama yang ada di Indonesia, serta ditekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda. Selain itu, pesantren ini juga sering mengadakan kegiatan belajar mengajar bersama dengan pesantren lain yang memiliki tradisi berbeda, untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Dengan pendekatan dakwah multikultural, pesan-pesan agama dapat disampaikan dengan cara yang lebih inklusif dan harmonis, sehingga mampu menarik hati dan pikiran generasi muda yang hidup di masyarakat yang semakin beragam. Lalu soal selanjutnya yang nomor 3 adalah berikan pandangan Anda mengenai pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas dakwah di suatu wilayah. Pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas dakwah. Budaya lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengaruhi efektivitas dakwah di suatu wilayah. Budaya sebagai sistem nilai, norma, dan cara hidup yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat akan membentuk persepsi, pemahaman, dan respon masyarakat terhadap pesan dakwah. Adapun beberapa pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas dakwah yaitu yang pertama kemudahan penerimaan pesan dakwah, yaitu meliputi kesamaan nilai, bahasa, dan istilah, dan juga contoh nyata. Yang selanjutnya metode dakwah yang efektif, meliputi adat istiadat, kesenian dan musik, dan juga tokoh masyarakat. Yang selanjutnya hambatan dalam dakwah, meliputi nilai-nilai yang bertentangan, tradisi yang kaku, dan persepsi negatif. Yang selanjutnya strategi dakwah yang melibatkan budaya lokal, akulturasi lokalitas, dialog antar budaya, dan juga pemanfaatan potensi lokal.
Pada kesimpulannya, budaya lokal merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dakwah. Dengan memahami dan mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal, dakwah akan lebih efektif dan berkelanjutan. Dakwah yang baik adalah dakwah yang mampu menyentuh hati dan pikiran masyarakat, sehingga mereka termotivasi untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal yang nomor 4, yaitu sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dakwah dan juga solusi untuk mengatasinya. Kegagalan dalam berdakwah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang seringkali menjadi penyebabnya. Yang pertama, faktor internal. Dalam faktor internal ini meliputi kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya keterampilan komunikasi, kurangnya kesabaran dan keteladanan, dan kurangnya motivasi dan komitmen. Yang selanjutnya dari faktor eksternal, yang meliputi lingkungan sosial budaya, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta konflik dan juga perpecahan. Lalu selanjutnya solusi untuk mengatasi kegagalan dakwah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan beberapa solusi, antara lain peningkatan kualitas dai. Dalam peningkatan kualitas dai ini meliputi pendidikan dan pelatihan, evaluasi diri, dan juga membangun jaringan. Dari pendidikan dan pelatihan, dai perlu terus belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta keterampilannya. Yang selanjutnya dari evaluasi diri. Dai perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya. Yang selanjutnya dari membangun jaringan. Dai perlu membangun jaringan dengan dai lain untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Untuk soal nomor 5, yaitu bagaimana peran dakwah dalam menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia dan sekularisme. Dakwah sebagai upaya mengajak manusia kepada kebenaran dan kebaikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia dan sekularisme. Dalam konteks ini, dakwah berfungsi atau berperan sebagai klarifikasi dan koreksi, pembinaan umat, dialog antar agama dan budaya, pembelaan terhadap Islam, dan juga pengembangan potensi umat. Soal yang nomor 6 atau soal yang terakhir, yaitu jelaskan pendekatan dakwah terhadap generasi milenial dan Gen Z di era teknologi. Pendekatan dakwah terhadap generasi milenial dan Gen Z di era teknologi memerlukan strategi yang inovatif dan relevan dengan kehidupan digital mereka. Berikut inilah beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, penggunaan media sosial. Media sosial adalah platform yang sangat populer di kalangan milenial dan Gen Z. Dakwah dapat memanfaatkan platform tersebut seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter untuk menyebarkan pesan-pesan agama dengan cara yang menarik dan interaktif. Konten dapat berupa video pendek, infografis, atau cerita yang mudah dikonsumsi. Yang selanjutnya, konten digital. Membuat konten digital seperti artikel blog, podcast, dan e-book yang membahas topik-topik relevan dengan minat mereka. Misalnya, menggabungkan agama dengan isu-isu sosial, kesehatan mental, ataupun karir. Nah, dengan pendekatan-pendekatan ini, dakwah dapat menjadi lebih efektif dalam menjangkau generasi milenial dan Gen Z, serta membantu mereka memahami dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itulah tadi jawaban-jawaban dari ke-6 soal mata kuliah ilmu dakwah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.